Hubungan metabolisme dan pengembangan obat. Di sini kita akan membahas dua opsi, yaitu opsi A dan B. Untuk yang bagian A, hubungan praobat, metabolisme dan aktivitas obat. Di sini ada praobat. Praobat juga disebut adalah senyawa induk obat. Artinya banyak obat yang setelah mengalami proses metabolisme di tubuh itu menghasilkan metabolit aktif. Sebagai contoh, ini mekanisme bioaktivasi dan bioinaktivasi. Pada gambar ini, protozil ini merupakan awal pengobatan infeksi dengan turunan sulfonamida. Dan kita bisa lihat pada in vitro dan in vivo ini, pada in vitro tidak aktif terhadap mikroorganisme, tetapi pada in vivo aktif. Jadi terlihat bahwa protozil rum-rum ini merupakan praobat dan bentuk yang aktif dalam metabolit adalah sulfonamid. Artinya di dalam tubuh in vivo mengalami perubahan melalui proses kimia dan enzimatik menjadi senyawa yang aktif yang kemudian berinteraksi pada reseptor guna menghasilkan respon farmakologis. Yang berikut ini secara mekanisme metabolisme perlu kita ketahui bahwa efek obat juga kadang-kadang ditimbulkan oleh metabolitnya sendiri yang mempunyai peran penting dalam penggunaan metabolit itu sendiri sebagai obat. Oleh karena itu dapat disebut sebagai yang pertama yaitu A, metabolit kemungkinan menimbulkan toksik atau efek samping yang lebih rendah dibanding praobat. Contoh, kita lihat pada kloralhidrat. Ini merupakan senyawa hipnotik jika pada manusia dimetabolisis menjadi senyawa aktif trichloroethanol dalam bentuk glukorolamida dan azam trichloroethanol fosfat yang sebagai pengganti untuk klorohidrat. Karena klorohidrat ini mempunyai rasa yang tidak enak dan menimbulkan efek samping iritasi pada saluran pencernaan. Dan untuk bagian B ini, secara umum metabolit mempunyai atau bisa mengurangi variasi respon klinik terhadap populasi yang disebabkan perbedaan kemampuan metabolisme oleh individu atau oleh adanya penyakit tertentu. Sebagai contoh, polidrin jika dimetabolisis dalam tubuh akan membentuk cincin tertutup yang aktif, yaitu turunan dihidrotiasin atau sikloguanil. Hubungan antara sikloguanil dan pirimetamin ini adalah keduanya memiliki mekanisme kerja yang sama atau serupa dengan polidrin. Sikloguanil ini kemudian digunakan sebagai anti malaria dalam bentuk garam emoat dan pamoat. Tujuan dari pemberian atau penggantian sikloguanil dari polidrin ini adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap infeksi malaria selama beberapa bulan. Yang berikut ini adalah penjelasan tentang opsi yang B atau yang kedua, yaitu pengembangan praobat untuk memperbaiki sifat fisika dan biologis obat guna membantu metabolisme obat. Nah, ini adalah proses modifikasi kimia senyawa molekul induk. Mengapa proses ini harus ada? Karena seperti kita tahu, sifat fisika dan biologis obat banyak yang tidak diinginkan seperti bau dan rasa yang tidak enak, efek iritasi pada saluran pencernaan, dan absorpsi dalam usus yang rendah. Maka itu dilakukan modifikasi pada senyawa induk tersebut. Bagaimana prosesnya itu bisa kita lihat pada mekanisme ini. Itu yang pertama, obat aktif dilakukan modifikasi kimia
Modifikasi kimia ini itu dilakukan penambahan senyawa yang tidak aktif, yaitu praobat. Praobat ini kemudian mengalami reduksi di hati oleh enzim-enzim tubuh. Enzim-enzim tubuh ini itu adalah tripsin, elatase, karboksilesterase, dan lipase, yang dimana kemudian mengalami reduksi sehingga obat itu aktif. Nah, dari proses-proses modifikasi inilah senyawa induk ini dapat diberikan beberapa modifikasi sesuai jenis-jenisnya. Di antaranya itu terbagi menjadi beberapa golongan modifikasi obat. Ada modifikasi untuk meningkatkan absorpsi obat, untuk memperbaiki sifat fisika obat yang tidak diinginkan, untuk pengaturan obat pada tempat spesifik di tubuh, untuk meningkatkan kelarutan obat, dan masih banyak lainnya.